Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membahas mengenai sakit Pisolani yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kita bahas mengenai operasi Pisolani, tapi yang kita akan bahas yaitu tips sebelum sebelum operasi Pisolani ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali dengar kata Pisolani, ini adalah kondisi saluran abnormal antara anus dan kulit. Dan ya operasi sering kali jadi jalan satu-satunya. Nah, ini ada beberapa tips yang saya akan berikan berdasarkan pengalaman saya pribadi yang harus dipersiapkan. Pertama, mental dan emosi harus siap ya. Pertama-tama siapkan mental, ini penting banget. Waktu dokter bilang saya operasi, perasaan saya campur aduk, takut, cemas, bahkan sempat ingin mundur. Tapi akhirnya saya sadar menunda hanya memperparah kondisi. Ya, saya juga merasakan hal yang sama dengan kalian. Saya menunda operasi itu 1,5 tahun dan baru berani ketika sudah lukanya parah gitu. Nah, lalu ketika mentalnya harus dipersiapkan, tipsnya yaitu cari tahu dulu tentang prosedur operasinya. Nanti kalian akan konsultasi dengan dokter ya. Jangan ragu untuk bertanya ke dokter. Terus tonton video pengalaman pasien lain, termasuk video ini. Boleh kalian tanyakan prosedur ataupun yang berkaitan dengan Pisolani di video saya, boleh di komentar ya. Siapa tahu saya bisa jawab yang saya ketahui. Terus ajak orang terdekat ngobrol untuk memberikan dukungan dari keluarga, itu luar biasa membantu tuh. Jadi kita harus persiapkan mental dan emosi juga harus siap ya untuk sebelum operasi Pisolani. Terus yang kedua tipsnya yaitu konsultasi dan cek kesehatan lengkap ya. Sebelum operasi saya harus cek darah, rekam jantung, dan kadang tes tambahan atau tes lab lah ya. Atau misalkan ketika sebelum operasi itu ada cek MRI bagaimana luka Pisolani atau trek Pisolaninya itu kelihatan gitu ya. Tujuannya untuk memastikan tubuh kita cukup kuat buat tindakan operasi. Tipsnya yaitu jangan skip jadwal konsultasi, ikuti semua anjuran dokter, termasuk kalau disuruh puasa obat tertentu dulu ya ikuti. Siapkan semua hasil lab dan simpan rapih. Yang nantinya di samping dari hasil lab itu juga persyaratan-persyaratan yang dokumen-dokumen kalau menggunakan BPJS yang mengikuti prosedur dari BPJS gitu. Dokumen-dokumen dan hasil labnya juga dipersiapkan dengan disimpan dengan rapih ya. Yang ketiga yaitu atur pola makan dan hindari pemicu ya. Pemicu baik itu sembelit ataupun diare, itu pola makannya harus dijaga ya. Jadi beberapa hari sebelum operasi saya mulai mengatur pola makan, hindari makanan yang memicu diare atau sembelit karena itu bisa mempengaruhi proses penyembuhan nantinya. Tipsnya makan makanan berserat tapi tidak berlebihan, minum air putih cukup, hindari makanan pedas, berminyak atau terlalu berat atau yang asam-asam itu hindari. Jadi yang sehat yang bergizi ya, untuk pola makannya dijaga. Terus yang keempat, biasanya sebelum operasi itu ada puasa ya sebelum tindakan operasinya, baik itu 1 hari sebelum operasi atau tindakan ataupun sebelumnya. Biasanya dilakukan puasa sebelum operasi. Ini penting apalagi kalau kita dibius total ya. Terus juga tipsnya tanyakan ke dokter mulai jam berapa harus puasa, jangan curi-curi makan atau minum
karena itu bisa beresiko saat dibius. Jadi disiplin saja, ngikutin saja. Kalau butuh minum obat, tanyakan apakah boleh disertai sedikit air atau seperti apa ya. Mengikuti saja untuk puasanya. Yang kelima, persiapkan barang bawaan. Nah, jadi saya dirawat inap 1 malam, terus langsung tindakan operasi, lalu menginap lagi 1 malam, berarti 2 malam 3 hari ya. Jadi saya bawa barang-barang penting. Tipsnya, mungkin barang-barang ini sering yang penting bawa ataupun yang penting ada gitu, bukan seperti itu, tapi yang penting harus dipersiapkan dan dirincikan gitu ya, agar nantinya tidak keluar masuk ketika di rumah sakit. Kasihan untuk yang menjaganya ya, nanti ada yang jaga ya. Tips bawaannya: baju ganti, pakaian dalam yang longgar, tisu basah, sandal, charger, HP, terus apa lagi ya, kartu identitas, BPJS, dan surat rujukan. Jangan lupa bawa mental yang tenang dan hati yang ikhlas ya. Nah itu yang terpenting selain dari barang bawaan tadi ya. Jadi penting. Yang keenam, siapkan dana cadangan. Nah, walaupun ada pertanyaan di komentar YouTube tentang operasi itu menggunakan BPJS atau umum, dan nominalnya kadang-kadang tergantung rumah sakit, tergantung daerah, itu beda-beda juga, tergantung lukanya juga. Jadi ini relatif ya. Walaupun kita pakai BPJS, dalam artian ketika tindakannya gratis, saya tetap siapkan dana cadangan apabila kadang-kadang ada biaya tambahan atau keperluan pribadi yang tidak ditanggung atau tidak di-cover oleh BPJS. Jadi tipsnya, tanyakan di awal estimasi biayanya. Jadi ketika sehari sebelum tindakan operasi, biasanya tanyakan saja ini yang di-cover BPJS, dan yang tidak di-cover BPJS tanyakan saja gitu. Biasanya kita juga harus siapkan dana 10-20% dari biaya yang disebutkan untuk jaga-jaga gitu. Biasanya contoh misalkan obat yang tidak di cover BPJS misalkan, nah itu biasanya obat yang tidak tergolong ke daftar BPJS ya, kita harus beli dari luar ataupun di rumah sakit itu, ataupun yang untuk makan, untuk apapun itu, transportasi ya, kita harus menyiapkan ya dana cadangan atau dana tambahan itu. Yang ketujuh, minta ditemani orang terpercaya. Nah ini penting. Ketika saya dioperasi, saya ditemani oleh istri. Alhamdulillah sudah ibaratnya penting ya ketika yang menjaga itu bisa dipercaya gitu. Ketika meminta pertolongan apapun itu bisa teratasi. Nah, gitu. Ya, saya minta ditemani oleh istri. Dan ketika operasi tahun 2019 itu pas waktunya Covid ya, di Guntur dan di rumah sakit, operasi yang kedua dan yang pertama juga sama. Itu tidak ada yang jenguk gitu. Jadi ya berdua saja gitu. Tidak ada keluarga yang menjenguk, karena kan tidak boleh, waktu jenguknya itu kan dibatasi, dan bahkan tidak diperbolehkan ya waktu jenguk itu, kecuali orang yang jaga saja katanya, seperti itu pas 2019 ya. Terus apa lagi ya? Tipsnya, pilih orang yang bisa dipercaya, yaitu ya tadi ya, yang biasanya orang yang terdekat. Terus juga urusan administrasinya bisa diandalkan. Terus untuk mengambil obat atau sekedar ibaratnya yang bisa dimintai pertolongan ya. Nah, kesimpulannya ya, operasi Pislani bukan
akhir dari segalanya ya, tapi justru awal dari kesembuhan. Saya tahu rasanya takut dan bingung, tapi dengan persiapan yang baik semuanya bisa dijalani lebih ringan. Kalau kalian masih bingung atau takut, komen di bawah ya, atau share video ini ke orang yang sedang butuh informasi. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan cepat sembuh. Ya, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Terima kasih.